Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah wallah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberi beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul, insya Allah diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya yang saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Hadirin yang berbahagia, yang terhormat kepada Bapak Muhammad Rizal Ramadan SPD MPD selaku pembimbing mata kuliah pendidikan agama Islam, dan tak lupa kepada teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung pada Zoom kali ini. Di sini saya akan menampilkan dalam bentuk PowerPoint agar menarik untuk dilihat. Udah kelihatan belum, teman-teman? Belum. Masih loading. Si loading. Belum, Pak. Si loading kan. Wes. Kelihatan jelas ah? Kelihatan jelas apa enggak? Jelas. Sudah jelas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul hari ini dalam rangka kegiatan diskusi Zoom yang bertema gambar dalam perspektif hukum Islam. Dan perkenalkan, nama saya Vanessa Rahma Prasetyo dengan NIM 2106048 dan offering B18. Oke, selanjutnya awal-awal kita harus tahu apa itu gambar ya. Saya akan bertanya kepada teman-teman dahulu, menurut pendapat kalian menggambar itu haram atau tidak? Mungkin salah satu dari kalian bisa menjawab. Apa? Menurut saya tergantung yang digambar. Apa? Bisa diulangin? Tergantung yang digambar. Oh. Objek yang digambar. Oke, terima kasih sudah menjawab. Jadi, maka dari itu, dari sini saya akan menjelaskan secara rinci mungkin agar dapat kalian memahaminya dan dapat menyimpulkan gambar itu haram atau tidak. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui pengertian gambar itu apa. Nah,
Yang dimaksud dengan gambar itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tiruan bentuk orang, hewan, tumbuhan, dan lain-lain yang dibuat dengan coretan pensil, gambar pada kertas, atau yang lainnya. Selain itu, gambar juga dikenal dengan istilah foto atau dengan kata lain disebut dengan potret. Dalam literatur bahasa Arab, gambar diistilahkan dengan taswir. Arti dasar dari menggambar atau taswir dalam bahasa Arab adalah membuat, menyusun, dan membedakan. Pada awalnya, taswir atau menggambar itu segala hal yang memiliki nyawa, baik manusia maupun hewan. Hukumnya haram, baik itu dalam bentuk ukiran patung 3 dimensi maupun digambar di kertas, kain, dinding, atau semisalnya 2 dimensi, ataupun juga foto. Dan ada hadis yang mengatakan, orang yang menggambar gambar-gambar ini atau gambar makhluk bernyawa ini akan diazab di hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat hari ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun dalam hadis ini merupakan pengertian gambar pada zaman Nabi beda dengan zaman saat ini. Adanya perkembangan zaman yang canggih sehingga melahirkan teknologi yang bermacam pula dan juga muncul pikiran-pikiran baru. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan setelah mengetahui apa pengertian gambar di sini kita juga akan membahas jenis-jenis gambar. Agar pengetahuan kita semakin luas sebagaimana diketahui bahwa taswir ada berbagai jenis dan juga kategori tersendiri yang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan cara pembuatannya. Taswir dikelompokkan menjadi 2, yaitu taswir al-yadawi dan taswir al-ali. Taswir al-yadawi yaitu taswir yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan tangannya secara langsung. Artinya bahwa di dalam membuat suatu gambar ataupun patung, dia menggunakan alat-alat tradisional yang membutuhkan keahlian tangan dari pembuatannya. Alat-alat tersebut bisa berupa pena, pensil, gergaji, pahat, ataupun yang sejenisnya. Karya yang dicapai ini menggunakan metode klasik seperti biasanya berbentuk sebuah gambar datar 2 dimensi atau bisa juga berupa dengan memiliki tinggi, volume, dan bentuk yang menyerupai aslinya. Lalu yang kedua, mengacu pada jenis gambar yang dihasilkan. Dalam hal ini terdapat 2 jenis benda yang akan dihasilkan dalam proses taswir. Terkadang berbentuk taswir al-mujassam atau bisa disebut 3 dimensi, yaitu patung yang memiliki volume bentuk yang bisa disentuh ataupun dirasakan dan akan memiliki bayangan jika disinari dengan cahaya. Dalam bahasa Arab disebut juga tamasil atau bisa juga berbentuk taswir al-mutasah, yaitu seluruh gambar yang dibuat pada media datar atau yang disebut kertas, kain, ataupun tembok itu dan tidak memiliki volume. Baik hal itu dihasilkan oleh alat-alat gambar seperti kamera maupun dan dari usaha yang dilakukan seseorang dengan menggunakan pensil, kuas, dan sebagainya. Lalu, yang terakhir, kategori yang ketiga adalah objek Dan yang terakhir, ketiga adalah dari jenis objek yang dilukisnya. Hanya ada 2 objek yang bisa dilukiskan ataupun dipatungkan di dalam dunia. Pertama adalah suwar zawati al-waroh atau melukis sesuatu yang memiliki ruh, yaitu seluruh makhluk Allah yang bernyawa, baik itu manusia maupun hewan-hewan yang di muka bumi ini. Yang kedua, suwar gairu jawati al-warah,
gambar yang tidak bersenyawa. Yang dimaksud yaitu taswir yang objeknya adalah makhluk Allah yang tidak memiliki ruh, seperti pepohonan, gunung, matahari, bulan, rumah, dan sebagainya itu. Nah, di sini saya mengutip dua pendapat dari para ulama agar dapat memperkuat apa jawaban dari pertanyaan kita hari ini. Yang pertama, saya mengutip pendapat seseorang ulama, Yusuf Qaradawi, tentang hukum gambar, yaitu Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa hukum mengetahui gambar-gambar dan lukisan-lukisan seni ini yang dilukis di dalam lembaran seperti kertas, pakaian, dinding, lantai, uang, dan sebagainya itu menurut Qaradawi harus dilihat terlebih dahulu tujuan gambar itu dan apa tujuan pelukisnya. Lalu yang kedua pendapat menurut Muhammad Ali Al-Sabuni. Al-Sabuni adalah seorang ulama yang kontemporer yang produktif dalam menyusun karya-karya dalam berbagai bidang ilmu agama. Salah satunya adalah dalam bidang taswir. Menurut Al-Sabuni, alasan diharamkannya gambar itu dan lukisan bukanlah semata-mata karena ia mengandung unsur meniru dan menandingi ciptaan Allah, melainkan karena ada sebab lain yang esensial dan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, Al-Qaradawi mengutip pendapat Imam Tabari, yaitu yang dimaksud dalam hadis ini ialah orang-orang yang menggambar sesuatu yang disembah selain Allah, sedangkan dia mengetahui dan sengaja orang yang berbuat demikian adalah kufur. Tetapi kalau tidak ada maksud seperti itu, maka dia tergolong orang yang berdosa karena menggambar saja. Motif-motif yang dikemukakan oleh Ali Al-Sabuni dan Yunus Qaradawi terdapat persamaan. Namun Yusuf Qaradawi ini berpendapat bahwa apabila tidak adanya motif tersebut dan tidak adanya niat seperti yang terdapat pada motif larangan tersebut, maka gambar menjadi dibolehkan secara mutlak. Sedangkan menurut Ali Al-Sabuni, walaupun tidak ada niat seperti yang terdapat pada motif larangan tersebut, gambar tetaplah haram. Hal ini dikarenakan ia mengambil sikap preventif atau yang disebut kehati-hatian agar tidak terjadi pemujaan terhadap gambar ataupun patung tersebut, seperti yang telah terjadi pada umat di masa jahiliyah dulu. Setelah saya melakukan penelaah terhadap dua ulama ini, yaitu Yusuf Qaradawi dan Ali Al-Sabuni, dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu mengharamkan gambar-gambar yang disembah selain Allah yang dapat membawa pelukisnya kepada kekufuran. Yang kedua, mengharamkan gambar yang ada bayangan yang tidak disembah akan tetapi diagung-agungkan seperti patung atau gambar raja dan sebagainya. Yang ketiga, gambar benda-benda tidak bernyawa berupa pohon, laut,
dan lain-lainnya itu adalah tidak haram, dengan catatan tidak menyibukkan diri dari taat kepada Allah dan juga tidak bermewah-mewahan dengannya. Lalu dari hukum gambar menurut Ali Al-Sabuni ini, saya sumberkan yang pertama, yaitu gambar yang dilukis dengan tangan yang merupakan tiruan makhluk bernyawa, hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Yang kedua, gambar yang menonjolkan serta menimbulkan rasa hormat dan digantungkan di tempat yang mudah dilihat orang-orang adalah haram. Lukisan atau patung bukan dalam bentuk orang atau benda bernyawa, seperti umpamanya lukisan benda-benda tidak bernyawa. Lukisan semacam ini tidak haram. Lalu di sini saya mengutip gambar itu haram atau tidak. Silakan ditonton. Ngegambar itu haram loh. Nanti di akhirat kamu bakal diminta ngasih nyawa. Lagian kalau kita memajang gambar di rumah, malaikat gak mau masuk loh. Bener gitu? Seni itu kalau ditambah air di awalnya akan jadi najis. Tapi kita nggak bakal bahas seni yang itu. Orang yang mengharamkan gambar biasanya mengutip hadis yang menyebutkan orang yang menggambar itu akan disuruh memberi nyawa pada gambarnya di hari kiamat. Namun pada hadis lain yang juga diriwayatkan Bukhari, ditemukan juga cerita tentang Aisyah yang bermain boneka dan Rasulullah Aku berhenti. Bentar teman-teman, maaf ya. Ada sedikit masalah. Ini saya akan mulai lagi ya teman-teman. Ngegambar itu haram loh. Nanti di akhirat kamu bakal diminta ngasih nyawa. Lagian kalau kita memajang gambar di rumah, malaikat gak mau masuk loh. Bener gitu? Seni itu kalau ditambah air di awalnya akan jadi najis. Tapi kita nggak bakal bahas seni yang itu. Orang yang mengharamkan gambar biasanya mengutip hadis yang menyebutkan orang yang menggambar itu akan disuruh memberi nyawa pada gambarnya di hari kiamat. Namun pada hadis lain yang juga diriwayatkan Bukhari, ditemukan juga cerita tentang Aisyah yang bermain boneka dan Rasulullah tidak melarangnya. Dari hadis ini jadi argumen ulama bahwa menggambar atau membuat bentuk makhluk hidup itu tidak dilarang oleh Rasul. Dalam Al-Quran pun Allah menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman membuat bangunan dan patung-patung. Sepintas beberapa dalil di atas kayaknya saling bertolak belakang ya. Satu mengecam, satu membolehkan. Biasanya, para ulama menggunakan istiqro maknawi, yaitu metode pengambilan hukum dengan cara mengumpulkan seluruh dalil-dalil yang sejenis dan mengkomparasikannya, sehingga akan menghasilkan sebuah hukum yang komprehensif, gak parsial. Ada juga ulama yang menggunakan kaidah usul fikih yang berbunyi al-hukmu yaduru ma'a illati. Hukum itu ditentukan oleh faktor penyebab intinya. Dengan dua kaidah itu,
Mari kita lihat konteksnya, kenapa Rasulullah mengutuk keras gambar. Larangan menggambar dan aktivitas seni visual itu persis berbarengan dengan perintah Rasul untuk menghancurkan berhala-berhala sisa-sisa jahiliyah. Saat itu, Rasulullah ingin mastiin keimanan orang-orang yang baru masuk Islam terpelihara dan enggak kembali ke tradisi paganisme. Kalau kita lihat tradisi Arab saat itu, mereka memang mudah kagum sama bentuk-bentuk visual yang indah, baik patung maupun lukisan. Kalau iman mereka nggak kuat, bisa-bisa bentuk-bentuk visual indah itu bisa dipuja bahkan disembah. Makanya Rasul sangat ketat melarang tradisi seni visual saat itu. Nah, dari konteks itu udah jelas kan kalau larangan Rasul itu berhubungan sama efek samping dari gambar, bukan gambarnya. Kalau gambar visual itu membawa pada kemusyrikan, yaitu disembah, gambar itu jadi haram. Kayaknya zaman yang serba visual kayak sekarang, gak mungkin deh ada orang kagum sama gambar sampai disembah-sembah kayak zaman jahiliyah. Makanya, sejumlah ulama berpendapat kalau gambar itu hukumnya jadi mubah alias boleh kalau untuk pendidikan dan hal bermanfaat lainnya. Kalau kita tengok lagi sejarah peradaban Islam, ternyata seni visual berkembang pesat loh. Ada yang ke arah seni arsitek, seni kaligrafi, ornamen, hingga seni ilustrasi. Bahkan ada tafsir Al-Quran yang di dalamnya memuat beragam gambar untuk menjelaskan kandungan makna Quran. Di zaman sekarang, seni visual jadi media dakwah yang keren dan efektif. Ada yang pakai komik, animasi, hingga film layar lebar. Islam itu dinamis, gak kaku, dan selalu cocok sama zaman. Al-Islamu solihun likulli zaman wa makan. Dalam masalah seni, Islam itu sangat menghargai seni karena Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Seni visual apa yang kamu suka? Share. Itu adalah kutipan dari video tersebut. Mungkin kalian bisa menyimpulkan ya, kalau menggambar itu haram atau tidaknya. Dan juga di sana juga dijelaskan ya maksud dari haram tersebut apa. Bila haram dalam gambar itu mungkin haram dalam menggambar itu bisa dikatakan haram bila kita tahu apa maksud sang pelukis itu, tujuannya apa, dan maksudnya itu bagaimana. Dengan begitu, akhir dari kegiatan hari ini. Bila ada yang kurang jelas atau tidak ada yang bisa dimengerti, saya buka kolom pertanyaan. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Tentang presentasi saya hari ini. Ada yang bertanya enggak? Tidak, alhamdulillah. Sudah jelas ya? Jelas. Sudah jelas, alhamdulillah.
Oke, apabila sudah jelas dengan penjelasan saya hari ini, demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita manfaatkan kesempatan ini pada umur yang sedikit ini untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya menumbuhkan kembangkan kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat untuk diri pribadi dan hadirin teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada salah pengucapan. Terima kasih atas segala perhatiannya dari awal sampai akhir. Akhir wa taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.